Perkenalkan, nama saya Nilpayanti dengan NIM 20040010076. Adapun tema materi kami yaitu konsep falah dan konsep maslahah dalam ekonomi Islam. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu konsep falah dan konsep maslahah. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwa apa itu konsep falah. Falah berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja fi'il amri al-falah yuflihu, yang artinya kesuksesan, kemenangan, dan atau kemuliaan. Nah, dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-Quran Mu'minun ayat 1. Menurut Syekh Muhammad Mushidin Faradaki, secara istilah al-falah berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, adapun falah juga berarti kesejahteraan menyeluruh yang seimbang antara dimensi material dengan spiritual, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kau melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan di bumi. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Adapun dalam konteks dunia, al-falah merupakan konsep multidimensi, memiliki implikasi pada aspek perilaku individual maupun perilaku kolektif atau makro. Adapun aspek mikro dan makro ekonomi dalam implementasi konsep falah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu spiritual, di mana spiritual ini terdiri dari tauhid, budi pekerti yang baik, sholat, zakat, puasa, menjaga kemaluan, dan lain-lain. Nah, adapun yang kedua yaitu kelangsungan hidup. Nah, di mana kelangsungan hidup ini terdiri dari kelangsungan hidup biologis, kesehatan, kebebasan, keturunan, dan sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu kebebasan berkeinginan. Nah, di mana kebebasan berkeinginan ini yaitu terbebas dari kemiskinan, penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk. Adapun yang keempat yaitu kekuatan dan harga diri, yaitu harga diri, kekuatan ekonomi, dan kebebasan dari utang, kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup. Nah, adapun materi yang kedua yaitu konsep maslahah. Maslahah artinya segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia, sebagaimana dalam bukunya Amir Syaifuddin disebutkan bahwa maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat oleh karena menimbulkan kesenangan serta diterima oleh akal yang sehat. Adapun Syatibi sebagai penyelaras dari ulama-ulama kemudian memilah tingkatan maslahah yang bertumpu pada kepentingan untuk terpenuhinya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu maslahah al-daruriyat, di mana maslahah daruriyat ini adalah hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun yang kedua yaitu maslahah al-hajiyat, yakni sesuatu yang baik yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada. Adapun yang ketiga yaitu maslahah al-tahsiniyat, di mana maslahah al-tahsiniyat yaitu tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat. Adapun berkenaan dengan hal itu, maka maslahah yang diperoleh ketika membeli barang dapat berbentuk satu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat material. Manfaat material yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang dan jasa. Nah, adapun yang kedua yaitu manfaat fisik dan fisikis, di mana manfaat fisik dan fisikis itu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau fisikis manusia seperti rasa lapar, haus, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Adapun yang ketiga yaitu manfaat intelektual, bahwa berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang dan jasa seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, keterampilan, dan semacamnya. Demikian materi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi dengan NIM 200401078. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Nilfayanti yang membahas terkait dengan konsep falah dan maslahah dalam ekonomi Islam menurut tinjauan dari Al-Quran. Nah, untuk yang pertama adalah problematika tujuan falah untuk maslahah. Nah, teman-teman di sini telah mengetahui bahwa sejak terbentuknya sistem ekonomi Islam itu telah menanamkan pondasi dasar ya berupa hukum syariat yang mengikat seluruh tatanan kehidupan manusia. Dengan memperhatikan aspek yang dapat direalisasikan ya agar tujuan falah dan hayat thayyibah tercapai pun akibat dari penjagaan atas keyakinan setiap umat, pemeliharaan jiwa atau kehidupan, akal, pikiran, keturunan, serta harta ya. Namun dalam proses mencapai puncak falah, manusia akan menemui banyak perkara yang timbul dari berbagai faktor dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Hal ini timbul akibat dengan adanya faktor seperti keterbatasan, kekurangan, dan juga kelemahan pada diri seorang manusia ya, serta ketergantungan dalam berbagai sektor kehidupan. Sehingga hal tersebut dapat menghambat manusia untuk mencapai yang namanya falah. Nah, dalam konsep pemikiran ekonomi konvensional, teman-teman, problem mendasar yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan individu itu adalah adanya suatu kelangkaan dari sumber daya. Nah, sumber daya yang minim tersebut itu tidak dapat menyeimbangi segala kuantitas keinginan ataupun kebutuhan dari setiap manusia, ya. Dari faktor kelangkaan sumber daya ini timbullah istilah yang dinamakan dengan scarcity. Nah, permasalahan itu dapat terjadi di segala penjuru dunia, baik itu di negara-negara yang maju ataupun negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan, kenaikan harga pokok, terjadinya defisit, banyaknya pengangguran dan lain sebagainya. Namun dalam sistem ekonomi Islam ya, konsep kelangkaan seperti scarcity itu dipandang sebagai suatu masalah yang relatif saja, di mana kelangkaan dari sumber daya ini itu pasti terjadi dalam waktu yang singkat dan tertentu. Nah, dalam konsep ekonomi Islam ya, memprioritaskan etika moral dari manusia dan masyarakat yang konsisten dapat mendukung terwujudnya suatu kemaslahatan umat manusia dari aspek produksi dan distribusi. Contohnya, itu pun akan mewujudkan maslahah bagi umat manusia, seperti proses produksi yang dilaksanakan dengan efisien dan adil sehingga mencukupi segala jenis kebutuhan manusia. Lalu juga didukung dengan faktor distribusi yang adil dan merata pada setiap individunya, serta etika konsumsi yang tetap menjaga kepentingan dan kebutuhan antara manusia satu dengan yang lainnya. Nah, hal tersebut akan membantu target dari maslahah ini akan tercapai. Nah, kemudian yang kedua adalah implementasi maslahah dalam ekonomi Islam ya. Nah, implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas, teman-teman, jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain ya. Nas-nas terkait ekonomi pada umumnya itu bersifat global ya, karena itu ruang gerak ijtihadnya pun lebih luas. Setidaknya nas-nas yang menyinggung maslahah yang terikat dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan dengan prinsip kemaslahatan. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum misalnya harus didasarkan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Nah, oleh karena itu teman-teman, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah ya sesuai dengan kondisi yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya menurut Imam As-Satibi dan juga Imam Al-Ghazali, masalah dari suatu harus memenuhi beberapa kriteria ya. Yang pertama itu adalah jelas dan faktual ya. Artinya masalah itu harus objektif, terukur dan juga nyata. Kemudian yang kedua ada bersifat produktif ya. Jadi masalah itu memberikan dampak konstruktif bagi kehidupan yang islami. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan konflik keuntungan di antara swasta ataupun pemerintah ya. Jadi terdapat keselarasan ya masalah dalam pandangan pemerintah maupun dengan pandangan swasta ataupun masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jadi tidak terdapat konflik antara masalah individu maupun juga dengan masalah secara sosial. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.